Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger kewarasan poro kadang, poro sedulur, salam sejahtera untuk panjenengan semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini Mbah Lembong akan membahas 13 tanda-tanda orang berbakat merogoh sukmo. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang individu dapat memiliki kemampuan merogoh sukmo. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan ini meliputi kondisi fisik, kondisi mental, lingkungan di sekitar individu, dan latihan yang dilakukan oleh individu tersebut. Meskipun demikian, tidak semua orang yang memiliki tanda-tanda tersebut dapat mengembangkan kemampuan merogoh sukmo secara mudah dan cepat. Ada individu yang memerlukan waktu lama dan latihan yang disiplin untuk dapat menguasai kemampuan ini. Kemampuan merogoh sukmo ini dapat memberikan manfaat yang beragam bagi panjenengan yang menguasainya. Nah, beberapa manfaat tersebut adalah peningkatan spiritualitas, peningkatan kesadaran, peningkatan konsentrasi, menghilangkan ketakutan dan kecemasan, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, serta meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dalam hidup. Namun, perlu diingat bahwa kemampuan merogoh sukmo ini tidak dapat dipelajari secara instan. Latihan dan konsistensi dalam mengikuti latihan sampai menguasai teknik-teknik yang tepat sangat diperlukan dalam meraih kemampuan ini. Merogoh sukmo adalah kemampuan yang muncul pada seseorang untuk bisa mengeluarkan rohnya dari dalam tubuh. Ada banyak tanda-tanda yang menunjukkan seseorang berbakat merogoh sukmo. Berikut adalah 13 tanda-tanda yang bisa membantu kita mengenali orang yang memiliki bakat merogoh sukmo. Nah, tanda apa sajakah yang memungkinkan orang tersebut punya bakat merogoh sukmo? Seperti biasa, tidak banyak cincong kita langsung cuus. Oke, tanda yang pertama adalah orang-orang yang berbakat merogoh sukmo kerap tertarik pada dunia spiritual dan hal-hal yang berhubungan dengan pikiran dan jiwa. Mereka menjadi terobsesi dengan kegiatan-kegiatan yang memperkuat dan mempertajam pemikiran dan jiwa mereka. Bahkan, tidak jarang mereka lebih memilih menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku spiritual atau bermeditasi ketimbang melakukan kegiatan-kegiatan konvensional dan bersifat duniawi. Penting untuk memahami bahwa obsesi ini sebenarnya dalam batas yang wajar. Karena mereka yang berbakat merogoh sukmo memang seringkali memiliki ketertarikan dan kepekaan yang tinggi terhadap energi yang ada di sekitar mereka. Hal ini dapat menjelaskan mengapa mereka cenderung tertarik pada dunia spiritual dan bersifat introspektif. Ada banyak cara untuk memperkuat pikiran dan jiwa, termasuk dengan cara melakukan meditasi, yoga, atau berpuasa. Namun, tidak jarang kesibukan di dunia modern harus dibalas dengan aktivitas-aktivitas itu secara minimalistik. Hanya sebatas membaca buku atau mengkaji Al-Quran guna memperkuat diri dari dalam. Namun, tidak bisa diabaikan pula bahwa terlalu terobsesi dengan spiritualitas dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial dan mental seseorang. Sebagai contoh, salah satu dampak negatif yang dapat terjadi adalah menyebabkan seseorang menjadi terisolasi dari masyarakatnya. Oleh karena itu, bila seseorang merasa dirinya terobsesi dengan kegiatan-kegiatan spiritual, penting untuk menjaga keseimbangan dan tetap terbuka untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Kita harus memahami bahwa kegiatan spiritual tidak hanya membantu dalam memperkuat pikiran dan jiwa, tetapi juga membantu dalam meningkatkan kualitas kehidupan secara umum. Selain itu, mereka yang berbakat merogoh sukmo harus senantiasa mengingat bahwa tujuan akhir dari aktivitas spiritual adalah mencapai kebahagiaan yang abadi, sehingga tidak terjadi ketergantungan atau keterobsesifan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Secara keseluruhan, kesibukan dan obsesi seseorang pada aktivitas spiritual yang positif dapat membawa manfaat besar pada dirinya sendiri dan juga pada orang-orang di sekitarnya. Namun, menjaga keseimbangan dan terus membuka diri pada hubungan sosial di sekitar kita adalah hal yang juga penting untuk dilakukan. Tanda yang kedua, meditasi adalah praktik yang sudah dilakukan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam meditasi, seseorang mengalami ketenangan batin dan pikiran yang membuat mereka mampu memfokuskan pikiran
dan memperdalam konsentrasinya. Ada beberapa orang yang memiliki bakat merogoh sukmo dan mudah memasuki kondisi meditatif. Mereka yang memiliki bakat merogoh sukmo mampu memasuki kondisi meditatif dengan lebih mudah dan cepat. Merogoh sukmo adalah teknik meditasi kuno dari Indonesia yang mengandalkan pada kekuatan pikiran bawah sadarnya. Jika sudah terbiasa dengan teknik ini, seseorang dapat mencapai meditasi dengan lebih mudah dan lebih dalam. Selain itu, orang yang mudah memasuki kondisi meditatif ini juga memiliki konsentrasi yang kuat. Konsentrasi yang kuat ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan pikiran mereka dengan lebih baik dan mencapai tingkat meditasi yang lebih dalam. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki bakat merogoh sukmo, jangan khawatir. Meditasi dapat dipraktikkan oleh siapa saja. Dalam proses meditasi, kunci utama adalah kesabaran dan konsistensi dalam berlatih. Dengan rutin bermeditasi setiap hari, seseorang dapat meningkatkan kemampuan untuk memasuki kondisi meditatif yang lebih dalam. Selain itu, ada berbagai macam teknik meditasi yang dapat dipilih sesuai dengan kenyamanan dan preferensi masing-masing. Beberapa teknik meditasi yang populer antara lain meditasi pernapasan, meditasi visualisasi, dan meditasi mantra. Tidak hanya memberikan ketenangan batin, meditasi juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Beberapa manfaat meditasi antara lain meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam menjalankan meditasi, tidak ada kunci yang tepat atau salah. Yang terpenting adalah mencoba dan memilih teknik meditasi yang paling sesuai dengan diri sendiri dan konsisten dalam berlatih. Jika dilakukan dengan benar dan rutin, meditasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mental seseorang. Tanda yang ketiga, bagi orang yang berbakat merogoh sukmo, mereka mungkin perlu memperkuat kemampuan otak dan kepekaannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan terapi hipnosis. Terapi ini dapat membantu seseorang untuk memperkuat ingatan dalam mimpi dan menemukan cara yang lebih baik untuk mengingat mimpi. Dalam budaya Indonesia, merogoh sukmo adalah kemampuan yang dianggap sebagai anugerah. Kemampuan ini diwariskan dari generasi ke generasi di dalam keluarga kejawen, atau juga melalui latihan yang intensif. Mereka yang memiliki kemampuan ini dapat membantu orang-orang dalam berbagai hal, seperti membantu menemukan barang yang hilang atau mengobati penyakit dengan menggunakan pengobatan tradisional. Tanda yang keempat, terkadang merasa keluar dari tubuh. Banyak orang yang mengalami sensasi ini saat mereka sedang bermimpi. Namun, bagi orang-orang yang memiliki bakat merogoh sukmo, sensasi ini terasa jauh lebih nyata dan intens. Mereka mungkin melihat atau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti melihat diri mereka sendiri dari luar tubuh, terbang, atau berjalan-jalan di tempat-tempat yang tidak dikenal, atau bahkan berbicara dengan makhluk halus. Meskipun banyak orang tertarik dengan praktik perjalanan spiritual seperti merogoh sukmo, sebagian besar ahli psikologi menganggap fenomena ini sebagai sebuah gejala ketidaktahuan atau halusinasi. Mereka berpendapat bahwa tubuh manusia tidak mampu meninggalkan tubuhnya dalam artian sebenarnya dan bahwa apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengaku melakukan perjalanan spiritual hanyalah sebuah pengalaman subjektif yang terjadi dalam otak mereka. Meskipun ada sedikit bukti ilmiah untuk mendukung praktik perjalanan spiritual seperti merogoh sukmo, banyak orang yang percaya bahwa ini adalah jalan untuk mengalami hal-hal yang tidak mungkin dilakukan dengan cara konvensional. Praktik ini telah ada selama berabad-abad dan tetap menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi di banyak negara di seluruh dunia. Bagi mereka yang percaya, merogoh sukmo adalah jalan untuk mengeksplorasi dimensi spiritual dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang alam semesta dan diri mereka sendiri. Tanda yang kelima adalah pengalaman diri di luar tubuh saat kecelakaan atau sakaratul maut terkadang dapat membuat orang merasa sangat tertarik dan penasaran. Orang-orang yang memiliki bakat merogoh sukmo seringkali melaporkan bahwa
Mereka merasa seperti keluar dari tubuh fisik mereka saat mengalami situasi-situasi seperti itu. Fenomena ini seringkali disebut dengan istilah out of body experience atau OBE. Menurut para ahli, pengalaman ini seringkali terjadi ketika orang mengalami kondisi di mana tubuhnya merasa berada di ambang kematian. Hal ini dapat disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit yang sangat serius. Walaupun pengalaman ini terdengar sangat mungkin, para ahli tetap menganggapnya sebagai suatu bentuk halusinasi atau ilusi. Namun, bagi orang-orang yang mengalami pengalaman OBE, hal ini sangat nyata dan seringkali mengubah cara mereka memandang hidup dan kematian. Banyak dari mereka yang merasa lebih dekat dengan dunia spiritual dan merasa bahwa mereka mempunyai misi yang lebih besar di hidup mereka. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa mereka mengalami pengalaman bertemu dengan orang-orang tertentu, seperti keluarga atau teman yang sudah meninggal dunia, atau bahkan bertemu dengan makhluk-makhluk supranatural. Hal ini seringkali membuat orang yang mengalami OBE merasa seperti mereka memasuki dunia spiritual yang sama sekali berbeda dari dunia fisik yang kita alami sehari-hari. Meskipun pengalaman OBE masih menjadi misteri bagi sebagian besar orang, banyak juga yang menganggap hal ini sebagai suatu bentuk pembuktian akan adanya kesadaran dan keterhubungan seluruh alam semesta. Bagaimanapun, pengalaman ini tetap merupakan hal yang sangat personal bagi mereka yang mengalaminya dan seringkali dapat membantu mereka untuk merenungkan hidup dan menerapkan pandangan yang berbeda ketika mereka kembali ke dunia fisik. Tanda yang keenam, mengalami perubahan mood secara drastis. Orang yang berbakat merogoh sukmo mudah merasakan perubahan mood secara drastis. Mereka dapat merasa terlalu lelah atau terlalu energik tanpa ada alasan yang jelas. Tanda yang ketujuh, menarik perhatian makhluk gaib. Orang yang memiliki bakat merogoh sukmo seringkali menarik perhatian makhluk gaib. Mereka dapat merasakan kehadiran makhluk tersebut dan seringkali melakukan kontak yang dianggap berbahaya oleh orang yang kurang percaya pada hal-hal ini. Tanda yang kedelapan, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap energi. Orang yang berbakat merogoh sukmo memiliki kepekaan yang tinggi terhadap energi. Mereka dapat merasakan kehadiran energi positif atau negatif dalam lingkungan sekitar mereka. Tanda yang kesembilan, menarik perhatian binatang. Orang yang memiliki bakat merogoh sukmo juga seringkali menarik perhatian binatang, khususnya kucing. Ini karena binatang-binatang tersebut merasakan kehadiran energi yang dimiliki oleh orang yang berbakat merogoh sukmo. Tanda yang ke-10, seringkali mengalami deja vu. Orang yang berbakat merogoh sukmo seringkali mengalami deja vu. Mereka merasa bahwa mereka telah melihat atau mengalami sesuatu sebelumnya, padahal sebenarnya tidak pernah. Tanda yang 11, rentan terhadap ketergantungan zat adiktif. Orang yang memiliki bakat merogoh sukmo rentan terhadap ketergantungan zat adiktif. Ini karena mereka merasa kesulitan untuk berada dalam keadaan yang stabil dan seringkali mencari cara untuk menenangkan diri. Tanda yang ke-12, sangat terbuka terhadap perubahan dan pengalaman baru. Orang yang berbakat merogoh sukmo sangat terbuka terhadap perubahan dan pengalaman baru. Mereka seringkali memiliki minat pada budaya, agama, dan filosofi yang berbeda-beda. Tanda yang ke-13, bisa merasakan keberadaan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang memiliki bakat merogoh sukmo kadang-kadang dapat merasakan keberadaan orang yang sudah meninggal dunia. Mereka merasakan kehadiran energi orang tersebut dan seringkali dapat berkomunikasi dengan mereka. Dalam kesimpulannya, bakat merogoh sukmo adalah kemampuan yang unik dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jika Anda memiliki tanda-tanda di atas, mungkin saja Anda memiliki bakat merogoh sukmo. Namun, perlu diingat bahwa kemampuan ini tidak dapat dipelajari secara instan dan perlu memerlukan latihan yang konsisten dan disiplin.